Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah malam di kota Adrianople tahun 1432 M. Kota itu berdiri megah sebagai ibu kota Daulah Utsmaniyah. Jalan-jalannya ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Masjid-masjid dipenuhi cahaya lampu minyak, dan pasukan Utsmaniyah menjaga gerbang kota dengan penuh kewaspadaan. Di tengah suasana itu lahirlah seorang bayi laki-laki di istana Sultan Murad II. Seorang anak yang kelak akan dikenal dunia dengan nama Muhammad II, dan sepanjang sejarah dipanggil dengan gelar yang agung, Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Sejak awal kelahirannya, banyak yang yakin bahwa anak ini memiliki takdir besar, sebab ia lahir di tengah harapan dan doa umat Islam, yang selama berabad-abad menanti terwujudnya sabda Rasulullah. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan janji yang terus menyala di hati para ulama, para pejuang, dan para pemimpin Islam dari generasi ke generasi. Banyak khalifah, sultan, dan panglima besar yang mencoba memenuhi sabda Nabi tersebut. Mereka mengepung Konstantinopel, kota dengan benteng terkuat di dunia, namun tak satu pun berhasil. Hingga akhirnya umat Islam menanti siapa gerangan pemimpin dan pasukan yang dimaksud Nabi. Dan di Adrianople, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi jawaban doa itu. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid, bin Murad bin Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Dari jalur ayahnya, ia merupakan keturunan langsung dari Ertugrul bin Sulaiman Shah, pemimpin suku Kai yang terkenal gagah berani, yang hijrah bersama kaumnya ke Anatolia demi mencari tanah baru. Putra Ertugrul, yakni Utsman bin Ertugrul, adalah pendiri Daulah Utsmaniyah. Dari namanya lahir sebutan Utsmaniyah atau Ottoman. Generasi berikutnya adalah para sultan yang terus memperluas wilayah Islam. Orhan, Murad I, Bayazid I, Muhammad I, hingga Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih. Darah kepemimpinan, keberanian, dan jihad mengalir deras dalam dirinya. Muhammad adalah generasi ketujuh dari pendiri dinasti Utsmaniyah. Sejak lahir, nasabnya sudah menunjukkan bahwa ia bukan hanya pewaris tahta, melainkan pewaris semangat perjuangan. Dari jalur ibunya, Humahatun, ia mewarisi kelembutan dan kecerdasan. Sejarah mencatat bahwa Humahatun adalah wanita mulia yang mendidik anaknya dengan penuh perhatian. Dari sisi inilah Muhammad memiliki keseimbangan, keras dalam ketegasan, lembut dalam kebijaksanaan. Suasana dunia saat kelahiran Al-Fatih. Pada saat Muhammad lahir, dunia Islam menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, Daulah Utsmaniyah terus berkembang, menaklukkan wilayah-wilayah penting di Balkan dan Anatolia. Namun di sisi lain masih ada sebuah benteng besar yang belum pernah bisa ditembus. Konstantinopel, ibu kota Bizantium Romawi. Kota ini begitu strategis. Letaknya berada di antara dua benua, Asia dan Eropa. Ia adalah gerbang utama perdagangan dunia, pusat budaya dan benteng. Kristen Timur yang paling kuat. Selama hampir 1000 tahun, Konstantinopel berdiri kokoh dengan dinding pertahanannya yang berlapis-lapis, yang membuat kota itu dianggap mustahil ditaklukkan. Para khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah pernah mencoba, bahkan sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansyari ikut dalam pengepungan Konstantinopel dan beliau gugur di dekat tembok kota itu. Namun kota itu tetap berdiri tak tergoyahkan. Maka ketika seorang bayi lahir di istana Utsmaniyah, banyak ulama dan rakyat yang berbisik penuh harap. Mungkinkah dialah pemimpin yang dimaksud Nabi dalam sabdanya? Harapan umat dan takdir besar. Sejak awal Muhammad kecil tumbuh dalam suasana yang penuh visi. Ia bukan hanya dipandang sebagai putra mahkota biasa, melainkan sebagai calon pemimpin yang mungkin dipilih Allah untuk menaklukkan Konstantinopel. Ayahnya, Sultan Murad II, menyadari hal itu. Maka ia pun bertekad mendidik anak ini dengan sungguh-sungguh, agar kelak ia mampu menunaikan janji besar yang telah lama ditunggu. Lingkungan istana pun seolah menjadi kawah candera di muka. Muhammad kecil diperkenalkan pada Al-Quran, hadis, sejarah para penakluk, serta kisah-kisah heroik para sahabat Nabi. Sejak kecil ia telah mendengar tentang kegagalan para khalifah sebelumnya, dan betapa besar arti penaklukan Konstantinopel bagi umat Islam. Semua itu menanamkan dalam hatinya sebuah tekad yang akan tumbuh semakin kokoh. Suatu hari kota itu harus jatuh dalam genggaman Islam. Demikianlah suasana lahirnya Muhammad II, sang anak istana yang kelak bergelar Al-Fatih. Ia lahir dari nasab yang mulia, di tengah umat yang menunggu janji Nabi, dan dalam situasi dunia yang menantang. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang sultan,
melainkan kisah tentang bagaimana Allah mempersiapkan seorang anak sejak lahir untuk mengemban takdir besar. Dari Adrianople, dari sebuah istana sederhana, lahirlah pemimpin yang akan mengubah sejarah dunia. Di bagian selanjutnya, kita akan menelusuri masa kecil Muhammad. Bagaimana keluarganya, pendidikannya, dan para gurunya membentuknya menjadi pribadi luar biasa. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.